Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1655. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak dapat melawan. Berbicara tentang ini, Kaisar Agung Dunia Bawah tiba-tiba melihat ke arah Qingchen dan tidak melanjutkan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Namun meskipun Anda telah menahan invasi kekuatan jurang, tingkat kultivasi Anda saat ini tidak dapat sepenuhnya menahan erosi kekuatan jurang. Jadi masih akan ada jejak aura jurang di dalam tubuhmu." Akan tetapi mendengar itu, Qingchen tidak tertarik. Qingchen tidak tertarik dengan penjelasan dari Kaisar Agung Dunia Bawah. Qingchen hanya ingin menatap Chen Sisi dengan cemas dan berkata, "Senior, pikirkan tentang istriku," kata Qingchen. Dia ingin Kaisar Agung Dunia Bawah menjelaskan bagaimana cara menyembuhkan Chen Sisi. "Jangan cemas dulu," kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia mendatangi Chen Sisi dan yang lainnya. Merasakan aura di tubuh mereka, dia berkata dengan ragu, "Kamu adalah keturunan dari orang itu, jurang maut. Tapi mereka tubuhmu juga terinfeksi kekuatan jurang maut. Kenapa? Apakah akan baik-baik saja?" Kesadaran spiritual Kaisar Agung Dunia Bawah merasakannya dan tiba-tiba terjadi ledakan. Aura khusus dengan cepat bertahan dari Sisi dan yang lainnya. Begitu aura ini muncul, aura asli Kaisar Agung Dunia Bawah berfluktuasi dengan cepat dan seluruh orang hampir hilang kesadarannya. Itu adalah Kaisar Agung Dunia Bawah langsung tersentak dan dia dengan cepat mundur seolah-olah menghindari sebuah ular. "Ini ibu," kata Qingchen. Qingchen langsung saja terkejut karena aura ini sangat mirip dengan aura ibunya, yaitu Qin Yueqi. Yah, kembali ke alam semesta asli. Ibu Qingchen telah mengubah tubuh Chen Sisi dan Sangguan Wanner waktu itu dan meninggalkan sejumlah kekuatan. "Ibu," kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia memandang Qingchen seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. "Ternyata itu adalah kekuatan orang itu. Saya mengerti, tetapi tidak ada banyak kekuatan di dalamnya. Orang-orang ini hanya dapat melindungi beberapa. Kita tidak bisa membiarkannya sepenuhnya bertarung melawan jurang maut. Tapi seperti yang Anda katakan sebelumnya, yang satu ini telah melawan kekuatan jurang maut untuk Anda sebelumnya, dan seharusnya ada kekuatan lain di tubuhnya," kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Mengatakan ini, matanya langsung menatap Chen Sisi, dan lalu dengan keras aura menakutkan dengan cepat muncul pada Chen Sisi. Kekuatan ini membawa kekuatan dingin yang tak ada habisnya seperti belatung tarsal. Kekuatan asli Kaisar Agung Dunia Bawah sebenarnya sedang melarutkan aura Kaisar. Meskipun kecepatan pembubarannya sangat lambat, namun itu memang melarutkan kekuatan Kaisar Agung Dunia Bawah. Dengan kekuatan bulan gelap, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bulan gelap di tubuhnya? Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia melangkah mundur dan memandang Chen Sisi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Apa hubunganmu dengan permaisuri Ming Yue?" Qingchen mengerutkan kening dan memandang Kaisar Agung Dunia Bawah. "Permaisuri Ming Yue, siapa itu?" "Senior," Qingchen mengerutkan kening. "Apa kamu tidak tahu?" kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia melihat ekspresi bingung di wajah Qingchen dan yang lainnya, dan dia segera tahu bahwa Qingchen dan yang lainnya mungkin tidak tahu tentang permaisuri Ming Yue. Dia lalu berkata dengan suara yang dalam, "Permaisuri Ming Yue sama denganku. Dia juga salah satu dari 4 keturunan Dunia Bawah, salah satu Kaisar Agung. Dan juga Dunia Bawah merupakan pemimpin dari 4 Kaisar Agung. Tidak heran dia bisa menahan ledakan kekuatan jurang maut. Masuk akal jika dia memiliki kekuatan permaisuri Ming Yue di tubuhnya," kata Kaisar Agung Dunia Bawah. "Pemimpin dari 4 Kaisar Agung Dunia Bawah," kata Qingchen. Qingchen sontak saja terkejut. Kapan Chen Sisi ada hubungannya dengan permaisuri Ming Yue? "Senior, Chen Sisi belum pernah pergi ke Dunia Bawah. Apakah kamu telah salah melihatnya?" kata Qingchen. "Tidak mungkin salah," kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia menggelengkan kepalanya. "Saya sangat akrab dengan aura Ming Yue.
Dia telah memperjuangkannya bertahun-tahun dan tidak ada yang akan salah mengira auranya jika dia mengakui kesalahannya. Terlebih lagi, ada lebih dari sekedar bau sederhana di tubuhnya. Ada aura permaisuri Ming Yue, dan yang lebih penting aura gadis keturunan permaisuri Ming Yue. Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Kalimat ini pun seketika membuat Qin Chen dan yang lainnya semakin tercengang. Mungkinkah itu? Dalam sekejap Qin Chen memikirkan kemungkinan di benaknya. Karena Chen Sisi juga memiliki identitas di alam semesta asli, yaitu putri dari Dewa Iblis. Namun tidak ada yang tahu siapa ibunya. Dengan cara ini, Chen Sisi kemungkinan besar adalah keturunan Dewa Iblis dan juga permaisuri Ming Yue. Hanya saja, putri Dewa Iblis harusnya lahir dari alam semesta asli, dan berdasarkan kultivasi Dewa Iblis saat itu, mustahil baginya untuk ada hubungannya dengan permaisuri Ming Yue, salah satu dari 4 Kaisar Agung Dunia Bawah. Untuk sesaat, Qin Chen, Chen Sisi dan yang lainnya diliputi keraguan, dan bahkan mereka bertanya-tanya apakah Kaisar Agung Dunia Bawah telah melakukan kesalahan. Senior, karena Nyonya adalah keturunan permaisuri Ming Yue, dia pasti punya cara agar tetap baik-baik saja, kan? Kata leluhur naga. Pada saat ini, leluhur naga buru-buru melangkah maju dan berbicara. Jika kamu ingin menyelamatkannya, memang ada 2 cara. Kaisar Agung Dunia Bawah berkata. Yang pertama adalah menemukan ahli teratas tingkat kaisar untuk menekan kekuatan jurang di tubuhnya. Kemudian setelah kamu menerobos transendensi tingkat 3, gunakan tingkat abadi, kekuatan guntur ilahi, dapat sepenuhnya memusnahkan sisa kekuatan jurang maut, dan kemudian menemukan harta karun tertinggi untuk memulihkan asal-usulnya. Mendengar ini hati Qin Chen tenggelam. Cara pertama ini terdengar sederhana, namun nyatanya sangat sulit. Apakah itu menemukan ahli teratas tingkat kaisar, dan juga menerobos transendensi tingkat ketiga, ataupun mencari harta karun yang menentang surga yang dapat memperbaiki asal-usulnya? Itu bukanlah tugas yang mudah. Salah satu dari ketiga hal ini mungkin membutuhkan banyak energi dan juga banyak waktu untuk mencapainya. Bagaimana dengan metode kedua? Tanya Qin Chen. Cara kedua lebih sederhana, yaitu pergi ke lautan bencana abadi di dunia bawah. Kaisar Agung Dunia Bawah berkata dengan sungguh-sungguh. Lautan bencana abadi adalah tempat inti permaisuri Ming Yue saat itu, memiliki esensi paling asli dari permaisuri Ming Yue. Dan orang ini, mereka adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Begitu dia memasuki lautan bencana abadi, orang-orang kuat di lautan bencana abadi akan melakukan kekuatan pelindung permaisuri, akan dengan cepat menyehatkan tubuh dan asal-usul Chen Sisi, lalu memulihkannya ke kondisi puncaknya. Pada saat itu, luka-lukanya akan sembuh secara alami. Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Apa? Menuju ke dunia bawah, kata Qin Chen, dia bijaksana. Cara kedua ini jauh lebih sederhana, tetapi dunia bawah penuh dengan bahaya dan tidak bisa dimasuki oleh orang biasa. Selain itu, dunia bawah juga merupakan wilayah Kaisar Agung Dunia Bawah. Mata Qin Chen sedikit mengembun dan dia menatap Kaisar Agung Dunia Bawah. Dan merasakan tatapan Qin Chen, Kaisar Agung Dunia Bawah langsung terkejut. Wah, aku tidak berniat membiarkanmu pergi ke dunia bawah dengan sengaja, tetapi ini memang cara terbaiknya. Senior, jangan gugup, saya tidak punya niat untuk meragukan Anda, kata Qin Chen dengan suara yang dalam, memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menuju ke dunia bawah. Memasuki dunia bawah bukanlah tugas yang mudah. Itu bagus, Kaisar Agung Dunia Bawah menghela napas lega, dan terus-menerus menepuk dadanya. Di lain sisi, leluhur Tuoba dan yang lainnya tercengang. Bukankah Kaisar Agung Dunia Bawah ini adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah? Mengapa Anda merasa sangat berhati-hati di depan Qin Chen? Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen terus berpikir di dalam hatinya. Chen, aku baik-baik saja, kamu tidak boleh mengambil resiko untukku, kata Chen Sisi. Dia melihat ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Salah satu dari 2 saran Kaisar Agung Dunia Bawah membawa resiko besar dan akan membawa masalah besar bagi Qin Chen. Jangan khawatir, Sisi, aku mengetahuinya dengan baik, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dan kemudian dia menatap Kaisar Agung Dunia Bawah. Matanya langsung bertekad. Senior, bagaimana kita bisa memasuki lautan bencana abadi? Sepertinya kamu telah melakukan pekerjaan yang baik, sudah diputuskan, kan? Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia mengangguk sedikit.
Untuk memasuki laut bencana abadi, kamu harus pergi ke dunia bawah terlebih dahulu. Salah satunya adalah pergi ke lautan kematian di tengah laut kosmik. Ada jalan menuju dunia bawah di sana. Tetapi laut kematian adalah pintu masuk ke dunia bawah dan itu dijaga oleh orang-orang kuat dari dunia bawah. Hanya orang mati yang bisa masuk ke sana. Pada saat ini leluhur naga bertanya dengan bingung. Tapi bukankah kamu senior, salah satu dari 4 kaisar agung dunia bawah? Apakah kamu tidak bisa membawa orang masuk ke sana? Mendengar itu kaisar agung dunia bawah tersenyum pahit dan berkata, jika itu adalah masa kejayaan kehidupanku sebelumnya, maka itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Begitu aku terungkap, aku tidak hanya tidak akan bisa melindungimu, tetapi aku juga akan memberimu masalah yang tak ada habisnya. Merasakan keraguan di hati semua orang, kaisar agung dunia bawah menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kamu tidak tahu bahwa perjuangan di dunia bawah sangat sengit. Bukan hanya 4 kaisar agung, tetapi juga orang-orang kuat di bawah komandoku telah berjuang demi kekuatan besar mereka sendiri sepanjang tahun. Untungnya itu adalah tempat yang penuh dengan pembunuhan dan tidak ada kebaikan manusiawi sama sekali. Jadi metode untuk masuk secara langsung mungkin tidak dapat dilakukan. Lalu bagaimana dengan metode kedua? Kata leluhur naga Huang, dia bertanya. Dunia bawah sangat luas dan menghubungkan alam manapun. Dapat dikatakan bahwa kematian manusia di alam manapun di seluruh lautan kosmik pada akhirnya akan memasuki reinkarnasi dan jiwa akan kembali ke dunia bawah. Oleh karena itu di beberapa alam kosmik di laut kosmik kadang-kadang ada beberapa jalan menuju dunia bawah. Jalur ini mirip dengan jalan setapak di perbatasan beberapa negara kecil di tingkat bawah. Jika kita dapat menemukan jalan seperti itu, dengan tingkat kultivasi saya dapat memblokir persepsi jalan dunia bawah dan itu tidak akan terjadi masalah yang akan membawamu ke dunia bawah. Mengatakan ini kaisar agung dunia bawah memandang Qin Chen. Jadi yang harus Anda lakukan sekarang adalah mencari tahu di mana ada jalan yang terhubung ke dunia bawah. Sebaiknya di suatu tempat terpencil di mana tidak ada ahli kuat yang mengetahuinya. Bukankah ini penyelundupan? Mata leluhur naga melebar dan dia menatap kaisar agung dunia bawah dengan curiga. Salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah membawa mereka ke dunia bawah dan benar-benar harus menyelinap. Apakah orang ini yakin bahwa dia benar-benar salah satu dari 4 kaisar agung dunia bawah? Kaisar agung dunia bawah tiba-tiba tampak malu di saat dia melihat ekspresi leluhur naga dan buru-buru menjelaskan. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Misalnya orang yang hidup tidak diperbolehkan masuk ke dunia bawah. Terlebih lagi orang ini adalah keturunan Permaisuri Mingyue. Kalau ada yang tahu Permaisuri Mingyue masih memiliki keturunan di dunia ini, maka takutnya dia akan diburu oleh ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dunia bawah begitu dia memasuki dunia bawah. Tapi, di mana kita bisa menemukan jalan seperti itu? Kata leluhur naga, dia menggelengkan kepalanya, memandang ke arah Tuan Istana Angyou dan leluhur Tuoba. Tuan Muda Chen dan yang lainnya baru saja tiba di lautan kosmik, jadi mereka pasti tidak tahu di mana ada jalan menuju dunia bawah. Hanya penguasa Istana Angyou dan leluhur Tuoba yang mungkin mengetahuinya. Tuan Istana Angyou dan leluhur Tuoba tersenyum pahit dan menggelengkan kepala lalu berkata, Tuan Muda Chen, kami hanya mendengar tentang jalan menuju dunia bawah ini di dalam legenda. Setidaknya di 13 wilayah 3 bintang selatan itu pasti tidak ada. Saya takut. Chen Shao, aku baik-baik saja. Chen Sisi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Qin Chen seketika menutup matanya, menutup mulutnya dan menyela. Sisi, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepadamu. Adapun jalan menuju dunia bawah, aku tahu di mana itu, kata Qin Chen. Tuan Muda Chen, tahukah Anda? Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Apakah Qin Chen benar-benar mengetahuinya? Lautan dewa dan iblis yang kacau di dunia iblis memiliki jalan menuju dunia bawah, kata Qin Chen yang menyipitkan matanya. Ketika Qin Chen pergi ke dunia iblis, hal pertama yang dia masuki adalah lautan dewa iblis kekacauan. Iblis Yuan leluhur berkolusi dengan kaisar abadi di dunia bawah untuk membuka tempat 6 reinkarnasi di tengah dunia iblis. Laut iblis dewa kekacauan yang terhubung ke dunia bawah memungkinkan permulaan di alam semesta. Setelah jatuhnya semua ras, mereka tidak memasuki dunia bawah, tetapi menjadi kekuatan iblis. Dan jalur itu pasti ada hubungannya dengan dunia bawah. Dewa iblis kacauan, leluhur naga tua, kenapa
Aku melupakan tempat itu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia menjadi bersemangat ketika ingat bahwa di markas itu ada tempat menuju dunia bawah. Setelah berpikir lama, ternyata jalan terdekat menuju dunia bawah sebenarnya ada di alam semesta awal, yaitu surga. Mata Qin Chen sangat dalam faktanya. Selain lautan dewa dan iblis kekacauan, Qin Chen juga memikirkan tempat lain, yaitu ngarai kematian, tempat benua Tianwu. Waktu itu, ketika Qin Chen jatuh ke Dead Canyon, ayahku menyelamatkanku. Aku ingat ada jalan menuju dunia bawah di bawah Dead Canyon. Terlepas dari dua saluran mana yang memungkinkan, yang paling perlu dilakukan Qin Chen sekarang adalah kembali ke alam semesta asli. Di samping, leluhur naga tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan setelah bersemangat untuk waktu yang lama. Tuan Muda Chen, bagaimana kita bisa kembali ke lautan Dewa Iblis Kekacauan? Matanya berkedip. Karena mereka sekarang berada di lautan kosmik, dan alam semesta awal itu adalah kekuatan yang tidak pernah melalui reinkarnasi dan tidak pernah memasuki lautan kosmik, dan tidak ada yang mengetahuinya lokasinya sama sekali. Mendengar ini, leluhur suci Swamadara dan Yukiansu juga tercengang. Ya, bagaimana cara mereka untuk bisa kembali? Karena saat ini mereka belum mengetahui di mana letak alam semesta aslinya berada. Begitu Qin Chen meninggalkan alam semesta asli waktu itu, dia dikejar oleh kaisar leluhur dari klan kegelapan. Dan akhirnya dia dan Xiao Supreme terpaksa masuk ke lubang cacing yang berbahaya dan tersapu oleh saluran luang dan waktu kekosongan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa melarikan diri. Namun Qin Chen secara tidak sengaja memasuki alam rahasia Guixu melalui celah kehampaan dan baru tiba di wilayah 13 bintang selatan sebelum kemudian bertemu dengan Pang Muling. Sejujurnya, setelah pengembaraan ini tidak ada yang tahu di mana letak alam semesta aslinya. Jangan khawatir, aku akan memeriksanya, kata Qin Chen. Qin Chen menutup matanya dan segera merasakan dengan hati-hati. Qin Chen adalah orang yang telah mengintegrasikan jejak asal mula alam semesta asli dan selalu memiliki hubungan samar dengan alam semesta asli. Namun sejak memasuki alam rahasia Guixu, persepsi antara Qin Chen dan alam semesta asli telah sepenuhnya terputus. Namun sekarang, Qin Chen telah menerobos ranah transendensi, dan persepsi Qin Chen juga telah menjadi lebih kuat. Sekarang dengan seluruh kekuatannya, Qin Chen tampaknya samar-samar bisa merasakan arah alam semesta asli. Tiba-tiba Qin Chen mendongak dan melihat ke arah tertentu di arah tenggara. Tuan Muda Chen, mungkinkah lautan Dewa Iblis Kekacauan berada di tenggara? Kata leluhur naga, dia bertanya dengan heran. Apakah itu jauh dari kita? Ya, seharusnya itu agak jauh. Qin Chen ragu-ragu dan berkata, karena dia juga tidak begitu yakin. Meskipun samar-samar Qin Chen bisa merasakan bahwa alam semesta awal berada di arah itu, namun persepsinya tentang alam semesta awal sangat lemah. Dan apakah alam semesta itu ada atau tidak, dirinya tidak dapat menemukannya sepenuhnya. Terlebih lagi menurut persepsi, alam semesta awal seharusnya sangat jauh dari sini jika kita mengikuti pengertian ini dan mencari sepanjang jalan. Meskipun pada akhirnya kita dapat menemukan lokasi alam semesta awal, namun kita tidak tahu berapa lama dan berapa lamanya tahun-tahun yang dibutuhkan untuk sampai di sana. Apa maksudmu dengan sedikit jarak? Leluhur naga dan yang lainnya sedikit bingung. Wah, bisakah kamu hanya merasakan arah kemana itu ingin pergi, tapi tidak tahu seberapa jauh jaraknya? Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia merutkan kening dan bertanya. Qin Chen pun mengangguk. Ini jelas tidak mungkin. Kaisar Agung Dunia Bawah langsung menyela. Ada banyak bahaya dari lautan kosmik. Alangkah baiknya jika Anda bisa merasakan seberapa jauh jaraknya. Anda dapat menggunakan peta laut kosmik untuk menilai secara samar-samar di mana tempatnya. Tapi jika Anda hanya bisa merasakannya melalui samar-samar, tidak ada yang bisa menjamin apakah Anda akan sukses atau tidak. Mendengar itu, semua orang pun mengangguk. Ya, memang begitu. Misalnya, ada situasi berbahaya seperti alam rahasia Guixu yang sedang dalam perjalanan. Atau ada kekuatan besar yang berbahaya yang mungkin memerlukan waktu yang tidak diketahui. Bagaimana jika kita tidak bisa langsung kembali? Kata leluhur naga. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya. Aku punya ide, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berkata. Leluhur naga dan yang lainnya semuanya menoleh kepada Qin Chen. Benua gelap, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Benua gelap. Leluhur naga tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbangun dan kepalanya terbentur keras. Yah, benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Kata leluhur naga. Dia bersemangat. Jika dipikirkan, mereka bisa langsung dari klan gelap ke alam semesta awal ketika klan kegelapan menginvasi alam semesta awal. Justru karena klan kegelapan menemukan jalan yang menghubungkan alam semesta awal,
maka mereka menyerbu dari situ. Hanya saja klan gelap adalah klan laut kosmik, bukan alam semesta asli. Alam semesta lahir secara alami dan tidak dapat dipaksakan ke dalam alam semesta awal. Tetapi mereka berbeda. Mereka semua adalah kelompok etnis yang lahir di alam semesta asli. Selama mereka menemukan bagian ini, mereka secara alami bisa langsung masuk ke alam semesta asli. Tidak hanya leluhur naga Hongwang yang terbangun, tetapi Yukiansu dan yang lainnya juga terbangun dan tercerahkan.